Baik, setelah kita terjemahkan, kita coba dalami tadabburi ayat surah Al-Baqarah ayat 55 ini dari tafsiran para ulama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qultum ya Musa. Ayat ini diawali dengan huruf wa. Kalau ada ayat yang sudah disampaikan beberapa kali, kalau ada ayat diawali dengan wa atau, itu berarti ayat itu ada hubungan langsung dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan masih berbicara tentang kisah Bani Israel di zaman Nabi Musa. Kisah Nabi Musa dan Bani Israelnya itu paling banyak dikisahkan di Al-Quran. Untuk apa? Ya untuk diambil pengajaran buat kita. Ternyata karakteristik manusia itu yang dari mulai yang membantah biasa sampai yang kurang ajar itu ada di zaman Nabi Musa. Berarti menjadi pengajaran buat kita hal-hal yang demikian itu jangan dicontoh. Jadi sudah cukup karakter manusia itu mewakili di zaman-zaman Nabi Musa. Yang zaman sekarang juga ya ada karakter-karakter seperti itu. Cuman orangnya yang berbeda. Nah, gitu ya. Wa id qultum, dan ingatlah ketika kalian telah berkata, maksudnya kalian Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihi salam. Lan nu'mina laka, kata mereka. Mereka menyapa Nabi Musa itu dengan memakai Musa, Bu. Tidak pakai nabi. Itu adalah suatu kelancangan kepada Nabi. Langsung Musa. Padahal kita diajarkan nggak boleh menyebut orang tertentu dengan namanya. Kepada orang tua juga kan nggak boleh menyebut nama. Nah, gitu. Ini ada di surat An-Nur ayat 63. Kita diajarkan Allah Subhanahu wa taala, An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasuli. Janganlah kalian menyebut kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk umat Nabi Muhammad di waktu itu. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum. Janganlah kalian memanggil atau menyebut nabi di antara kalian kedu'ai ba'dikum ba'do, seperti kalian menyebut sesama kalian. Nggak boleh, Bu. Harus ada pembedaan kepada nabi. Ini ayat surat An-Nur ayat 63. Ini memberi pengajaran juga kepada kita. Kalau sama yang lebih sepuh ya jangan menyebut nama. Ya, mentang-mentang akrab disebut nama ya jangan. Harus pakai bapak, ibu, mas, begitu. Pengajaran kepada. Tapi kalau Bani Israel songong, Bu, langsung menyebut Musa, padahal dia tahu dia itu nabinya. Nah, gitu. Songong-songong Bani Israel itu. Walaupun satu level, satu usia, tapi dalam kondisi tertentu juga kita nggak boleh manggil nama. Misalkan kita lagi acara formal di suatu instansi, teman kita misalkan jadi pejabat atau jadi bosnya, karena kita kenal di luar teman sebaya, manggil nama, Bu. Misalkan, hey, Asep, di depan bawahannya, di depan koleganya ya jangan, Bu. Panggil saja Bapak Asep, kan ya. Kalau ada gelas, kalau ada jabatannya, apa jabatannya? Bapak Kapolres, ya kan? Kalau di depan publik itu ada. Mentang-mentang sama Kapolres teman dekat, ketemu di depan anak buahnya kan, itu adab belajar itu, Bu ya. Manggil Pak RT, Pak RW gitu. Pak RT, Pak RW. Namanya dipanggil kan. Kalau disikat gimana? Gitu ya. Luar biasa Al-Quran itu, Bu. Jadi ayat ini saja sudah banyak pengajaran kalau kita itu ya, dan bersambung dengan ayat
An-Nur 63 gitu. Adat. Jadi mengajarkan adab kepada orang yang tertentu, termasuk orang yang lebih tua. Jangan dipanggil nama langsung, apalagi sama mertua, Bu ya. Jangan. Kan ada mertua satu umur kan ada aja ya. Ya jangan nama mertua lah. Enggak sopan ya. Bahkan ke orang tua itu nggak boleh mendahului. Sesopan-sopannya, setawadunya Ali bin Abi Thalib tuh waktu itu, Ali bin Abi Thalib mau ke masjid, mau sholat berjamaah. Di depannya ada orang tua lagi jalan kaki. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tidak mau mendahuluinya. Beliau berada di jalannya gitu, sehingga beliau terlambat sholat berjamaahnya. Tetapi ketika nyampe gerbang masjid, orang itu bukan masuk ke masjid, karena dia ternyata orang Yahudi. Jadi adab itu tidak mengenal dia siapa ternyata. Tidak mengenal dia Yahudi, Yahudi keduluin aja. Enggak. Karena Ali bin Abi Thalib juga tidak tahu itu bahwa Yahudi, karena tidak sholat, belok kanan. Gitu ya. Nah, Ali bin Abi Thalib, Bu, saking tak menghormati orang yang lebih tua. Ya. Kalau sekarang mah kayaknya bingung, Bu ya. Di kendaraan umum juga kayaknya anak-anak muda itu ya Allah ya, seperti itu mengajarkan adab luar biasa Al-Qur'an ini. Anak diatur ada adab-adab, ada makan, ada ya, macam-macam, jadi ada. Kalau jalan kalau jalan yang berjalan harus memberi salam kepada yang duduk, jangan yang duduk. Ya kan? Ada terima tamu, yang naik mobil sama yang naik motor harus ngasih klakson duluan, ngasih nyapa. Adab naik mobil. Itu adabnya. Orang tua ke yang lebih muda, orang muda ke yang lebih tua itu harus menyapa duluan. Bagusnya begitu, tapi tidak dilarang sih sebaliknya ya. Tapi bagusnya sih memang begitu. Ada di hadis Nabi, Bu, yang kalau yang kita berjalan menyapa yang lagi duduk. Kan gak enak kalau dibalik, yang duduk apa kabar, mau kemana, yang duduk, yang jalannya ya gak enak juga kan. Tapi kalau yang jalan permisi gitu kan, nah gitu permisi itu. Iya, ada makan kalau ada orang tua duluan ya gitu. Ya. Kecuali dalam 3 hal. Kecuali 3 hal orang tua tidak boleh didahulukan. Apa itu? Apa menurut? Pertama, dalam segi imamah, kepemimpinan. Yang didahulukan bukan lebih tuanya, tapi ahli yang didahulukan. Imam misalkan, imam sholat, bukan dilihat orang tuanya, tapi ahlinya. Ahli enggak dalam baca Al-Quran. Itu bukan usianya. Ya, kecuali 3 hal. Pertama, dalam segi imamah, kepemimpinan. Baik kepemimpinan yang lain maupun khususnya sholat imam, kan? Kalau usianya sama, ahli Quran juga tapi usianya sama, nah baru milih yang lebih tua. Tapi kalau yang lebih muda lebih bagus, baca Al-Qurannya lebih fasih, ya yang muda yang mau jadi imam. Gitu, Pak Ji ya? Ya Pak Ji, aku nggak begitu. Kalau yang tua udah ompong harus yang muda gitu. Ya, apalagi ompong, harus tahu diri lah. Udah ompong, udah batuk-batuk, ya mundur dulu lah. Saya aja, kan saya belum tua-tua banget Pak ya, masih muda ya. Saya tahun berapa Bu? 2 tahun yang lalu saya dijadwal jadi imam dan kultum. Saya lagi batuk kayak dulu Bu, batuknya nggak bisa bicara. Saya nggak mau jadi imam. Bahkan kultum pun saya nggak mau, karena ya orang kasihan Bu. Saya gantiin sama santri saya jadi imam, kultumnya juga. Ya, karena kalau kita maksain juga kasihan makmumnya Bu. Ya, gitu. Kalau sekarang harusnya ya Pak, harus ada kesadaran Pak. Kalau yang sudah tua, mulai nggak fasih, kasihlah ke yang muda. Karena yang jatuh bukan tuanya kalau kepemimpinan adalah, tapi ahli. Iya.
Kedua, yang kecuali yang boleh didahulukan itu maksudnya dilewatkan itu dalam kondisi tadris. Tadris itu ngasih pengajaran. Misalkan guru jangan dilihat usianya, tapi ahlinya. Masih muda kalau ahli ya boleh mengajar ilmu tertentu. Gitu. Ketiga, yang dikecualikan dalam berfatwa. Fatwa. Yang harus didahulukan bukan usianya tapi ahlinya. Kalau orang tua tapi enggak ahli dalam urusan tertentu ya jangan berfatwa. Yang didahulukan harus yang ahli walaupun itu lebih muda. Itu ya. Nah, selain itu harus didahulukan makan, jalan itu harus didahulukan yang lebih tua. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menghormati orang Yahudi sekalipun. Nah, gitu. Tapi kalau urusan yang tiga itu memang ahli. Karena kalau yang tiga itu diserahkan sama orang tua duluan repot nanti. Kalau nggak ahli gimana, Bu? Ya. Kalau nggak ahli kan ada hadis Nabi pangtadir sa'ah. Maka tunggulah kehancuran. Kalau sesuatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Ya, misalkan maksudnya bagus imamnya udah sepuh tapi ya suaranya batuk-batuk terus nggak ompong nggak jelas ya, makmumnya jadi nggak nyaman sholatnya, Bu. Ya. Tapi kalau anak muda bacanya bagus, wah menyentuh. Saya sholat di masjid di daerah Cikarang itu anak muda bacanya bagus, Bu. Bacanya bagus, lembut dia. Jadi betah gitu sholatnya, Bu. Sholatnya betah gitu. Iya. Tapi kalau imamnya sudah maaf sepuh, bacaannya juga sekenanya, aduh jadi ini. Itu hikmah tersirat dari ya kalau Bani Israel memanggilnya dengan namanya ya Musa. Lan nu'mina laka, kami tidak akan pernah beriman kepada engkau hatta narallaha jahrah, sehingga kami melihat dengan mata kepala sendiri Allah. Nah, itu lancang, Bu ya, yang kurang ajar. Fa akhadatkumus sa'iqah, lalu halilintar menyambar kalian, maksudnya Bani Israel, karena mereka mengucap kata yang kurang ajar, yang tidak wajar, kurang ajar dan tidak wajar. Wa antum durun, dan kalian menyaksikan peristiwa itu ketika halilintar disambar dan mereka mati bergelimpangan. Jadi begini, Bu, setelah di ayat sebelumnya mereka saling membunuh, bertaubatnya kan ada 3 apa ya? Setelah menyembelih patung anak sapi, Nabi Musa kembali. Nabi Musa marah sampai melemparkan lembaran Taurat tanpa sengaja, Bu. Tanpa sengaja, saking marahnya Nabi Musa melemparkan kitab Taurat dan marah kepada Harun. Dan patung anak sapi Nabi Musa dibakar. Udah gitu diperintahkan bertaubat sama Nabi Musa, dan bertaubatlah dibimbing dengan Allah itu harus saling membunuh. Ada 3 yang menyembah anak patung sapi itu, yang sekian ribu itu saling membunuh di antara mereka. Pertama. Kedua, yang tidak menyembah membunuh sama yang menyembah. Gitu. Yang ketiga lagi apa? Yang pertama yang sama-sama menyembah saling membunuh. Yang kedua yang tidak menyembah membunuh yang menyembah. Yang ketiga bunuh diri. Masing-masing bunuh diri. Itu ada pendapat ulama, ada 3 pendapat. Intinya ya mereka harus menebus dengan dibunuh. Gitu. Bagaimana kondisi waktu itu? Kondisi itu cuaca digelapkan, Bu. Digelapkan, gelap. Sehingga mereka tidak ngeh siapa yang dibunuh. Keponakannya, bapaknya dibunuh. Ya. Kejadian yang mengerikan itu Nabi Musa berdoa, ya Allah sisakan Bani Israel, gitu kan?
sisakan Bani Israel. Al-Baqiyah gitu kan. Ya Al-Baqiyah, sisakanlah Bani Israel. Maka Allah sisakan dan langit dicerahkan lagi. Dan turunlah kalimat berikutnya, fataba alaikum. Maka kami menerima tobat kalian. Berhenti Pak bunuh-bunuhan. Nah, tersisalah beberapa orang yang menyembah patung anak sapi tapi tidak sempat terbunuh. Karena Allah sudah menerangkan lagi dan sudah diberhentikan sama Nabi Musa. Begitu. Nah, yang sisa yang terbunuh itu nanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apakah benar taubat kami diterima?" "Benar," kata Nabi Musa, "baik yang sudah meninggal maupun ini yang tersisa hidup." "Oh gitu ya, tapi dia tidak percaya, Bu." "Bukannya senang Pak ya?" "Tidak percaya." Ya udah, kalau kata Nabi Musa ada 70 orang yang dibawa perwakilan. Ya udah kalau kayak gitu, kamu ikut ke bukit Tursina sama saya, kata Nabi Musa. Kita menghadap Allah. Maksudnya berbicara dengan takbir ya di bukit Tursina. Mereka ikut Bu, yang 70 orang itu di dalam tafsir. Nah, singkat kata di sana mereka menantang. Saya tidak akan percaya sama kamu. Tidak akan mendengar ayat-ayat dari kamu sebelum aku melihat Allah dengan kasat mata. Hatta lan numina. Padahal dia sudah diampuni, Bu. Tapi masih ngeyel seperti itu. Nah, maka seketika disamber halilintar dan mereka mati. Setelah mereka mati, Nabi Musa berdoa lagi, "Ya Allah, sisakan mereka agar jadi bukti," gitu. Kalau dimatikan kan nanti nggak jadi bukti, Bu. Ternyata di ayat yang lain kan, "Summa ba'asna," kemudian mereka dihidupkan lagi. Di ayat 56. Apa yang kita bisa ambil pelajaran? Ya, pertama ada adab. Ada orang-orang yang kita harus hormati, orang tua, ustaz, guru, ya. Ke guru, ke ustaz, guru apapun, bukan hanya guru agama. Itu harus ada khusus panggilannya. Apalagi sama orang tua gitu. Jangan kayak dianggap kayak temen. Itu hikmah yang kedua adalah hati-hati dengan sikap yang kurang ajar. Karena kalau sikap kurang ajar, Allah juga nanti bisa mengundang murkanya Allah. Ada cerita, Bu. Ada anak yang mungkin selengean. Kata ibunya begini, "Nah, kalau pergi jangan lupa Allah." Anaknya ngejawab, "Ya Bu, nanti Allah saya taruh di bekasi, di bagasi mobil." Gitu, Bu. Saking tiba-tiba kecelakaan. Kecuali bagasinya yang nggak hancur. Gitu. Jangan ditaruh Allah. Iya. Ada lagi cerita. Seseorang menasehati seseorang, "Nak, pakai jilbab, kamu kan muslim. Nanti kalau sewaktu malaikat maut kita mati, apa yang akan kamu bertanggung jawab sebagai muslimah? Kalau begitu silakan malaikat maut datang sekarang." Ternyata dalam kisah itu seketika malaikat maut datang. Maksudnya hati-hati dengan omongan untuk menantang Allah, menyepelekan Allah, hati-hati. Nah, karena ketika Allah sudah murka, ya bisa terjadi seketika. Itu kan banyak, Bu ya. Walaupun Allah lebih luas ampunannya, tapi terkadang kalau Allah sudah murka, ya sudah seketika. Nah, itu hikmah di ayat 55 ini. Itu ya. Insyaallah, wallahu a'lam. Ada yang ditambahkan? Disampaikan? Jadi Allah menghidupkan orang yang sudah dimatikan itu Pak Ustaz tadi. Iya. Mau dihidupkan lagi. Ada. Iya, di ayat berikutnya. Baik, kalau cukup jelas